Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Malam Mr. Ji, malam Mbak Rahel, malam Mbak Maxi. Sorry Mr. Ji, saya baru sampai rumah. Irfan. Apa kabar semua? Ya, Prof. Lama Baik, juga Prof. kita. Sehat, Prof. Siap. Baik, Bang Imran. Ya, Prof. Jadi saya informasikan, jadi beberapa waktu yang lalu kita bersuara nih bahwa mengapa tidak ada pengakuan terhadap Reza, sehingga Reza itu podcast bahwa saya adalah anaknya Denada, saya adalah anaknya Denada. Ya karena itu tadi tidak ada pengakuan. Karena tidak ada pengakuan sehingga masuklah di podcast. Sehingga inilah judulnya ini. Judul di atas kepala saya ini, judulnya Denada mengakui Reza anak kandung. Meski pintu maaf sudah tertutup. Kalau saya memaknai ini, Prof, pintu maaf itu pintu mediasi. Karena mediasinya sudah selesai. Sudah dinyatakan mediasi gagal itu oleh pengadilan, oleh mediator pengadilan. Dinyatakan mediasi gagal. Karena adanya mediasi gagal, maka bunyinya adalah pintu maaf tertutup. Gitu, Prof. Ketika pintu maaf tertutup, maka dengan sendirinya proses persidangan akan dilanjutkan. Begitu, Prof. Akan dilanjutkan. Nah, masalahnya sekarang, Prof, selama 24 tahun kemana aja, itu satu. Yang kedua, anak ini kan sudah 24 tahun, tentunya paham dong hak-haknya. Ya, satu di antaranya haknya adalah siapa sih yang melahirkan saya? Itu, Prof. Mohon izin, Prof. Mungkin ada pandangan terkait dengan judul berita ini, Prof. Baru saja ditayangkan, Prof. Izin. Iya. Jadi sebenarnya saya kurang ikutin Mr. Ji. Sebenarnya sih saya kurang ikutin apa namanya. Sempat sih saya lihat sih. Apalah sempat dibahas juga sama Mr. Ji ya. Cuman nggak begitu Ya, saya ini nggak saya dalamin lah. Terutama kaitannya dengan historisnya, kronologisnya. Yang saya tahu itu cuma memang si apa namanya si Denada ini punya anak anak yang usianya tuh 10 bulan ya Mister ya. 10 bulan lalu kemudian 10 dititipkan ke. hari. Oh 10 hari. Wow 10 hari. 10 hari. Wah waduh gitu parah lagi itu. Saya 10 bulan tadinya Masih 10 hari merah, ya Prof. gitu. Ya, Wow. Iya, lalu kemudian gak diakuin sama dia, tapi sempat juga artinya ini anak kan sempat kerja juga sama dia ya, sama si Danada ini ya, artinya jadi pekerja. bukan sama ibunya Denada. Oh sama ibunya Danada, sama neneknya gitu ya? Iya, Sama nenek. Iya sih itu sudah amoral banget lah. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya ini problemnya pada moralnya si Danada. Dan juga mungkin almarhumnya kali ya, ibunya ya, kok ini bisa sampai sejauh ini, apa pertimbangannya kan begitu. iya, Bro. Mungkin netizen, mungkin publik bakal mengira-ngira, artinya pastilah punya pandangan tersendiri. Mungkin dia waktu itu lagi hits-hitsnya, jadi kemudian ketika anak ini benar-benar di apa namanya beritanya itu viral kan, potensial itu kemudian kan menjatuhkan apa namanya citra dia. Jadi sebenarnya lebih Betul. ke sana, lebih kepada pertimbangan adanya branding apa namanya personal brandingnya sebenarnya. Itu kemudian mengabaikan apa yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab dia. Saya kira ini keputusan yang sangat-sangat apa ya sangat-sangat tercela lah menurut saya sih keputusan itu. Dan yang lebih problematik itu adalah keputusan itu diambil oleh kedua orang nih antara nenek dan anak. Iya, Ah, antara si nenek dan si anak. Mestinya ya ini keputusan yang parah menurut saya. Dan yang berikutnya tuh begini, kan bisa lah itu kemudian dikompromikan dengan siapa anak biologis dari si anak ini kan.
Nah, Iya, jadi kalaupun memang pada akhirnya itu nggak di si keluarga si Denada, sangat mungkin itu bisa dikompromikan dengan si anak biologisnya pokoknya si bapak dari si anak inilah. Nah, hmm, cuman kita juga nggak tahu apa ada nggak kira-kira mereka punya ada komunikasi sebelumnya nggak antara si papa biologis ini dengan si Denada dan orang tuanya. Harus ke sana kita. Karena kalau kita bicara pertanggungjawaban hukum ini kan menjadi meluas nih, ya kan? Siapa berbuat apa, iya, akibatnya apa. Nah, itu kan. Siapa yang berbuat apa ini kan berarti ada dua orang nih. Ada laki, ada perempuan nih. iya, Cuman hari ini bebannya itu seutuhnya seolah-olah diserahkan ke Denada. Tapi kan ada pelaku lain juga. Siapa yang membuahi kan? Jadi iya, pertanggungjawabannya itu adalah kedua itu. iya. Bukan Memang, saya, Bro. ah, ini kayaknya apa namanya setia kayaknya mau pasang badan nih Mister C. Ya itu sih Mister C. Jadi kalau sekarang sih ya mungkin saya juga nggak tahu sekarang ini apa namanya tahapannya mereka tuh lagi apa? Artinya masih lagi pendekatan perdata pidana atau pendekatan apa Mister C? Dan tahapannya sudah sejauh mana? Oke, Prof. Jadi saya sampaikan bahwa saat ini gugatannya adalah gugatan perdata dan telah masuki pada pemeriksaan perkara pokok gitu, perdata. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa tidak ada sama sekali jejak digital terhadap anak ini. Mulai lahirlah, mulai dilahirkan di gedong, di apa. Layaknya seorang ibu-ibu yang habis melahirkan, di foto anaknya, di video anaknya, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada video, tidak ada foto, tidak ada apapun terhadap anak ini. Di kamera manapun tidak ada. Mungkin teman-teman juga tidak menemukan itu. Untuk di lingkungan daripada Denada atau Emilia Contessa. Yang ketiga, sudah mendapatkan statement ini berbahaya, ini teman-teman saya ungkapkan, bahwa saat itu ketika ini statement ini ya semacam doktrin artis. Satu adalah memalukan nama baik. Kedua adalah karirmu, gitu kan. Yang ketiga, nama baik keluarga. Inilah yang dijaga tuh, nama baik dirinya, karirnya, dan nama keluarga. Itu yang dibungkus oleh almarhum ibundanya. Ini kata seorang saksi. Sehingga sampai detik ini kita tidak pernah menemukan bagaimana Reza di usia 1 bulan, 1 hari, lahir di mana, dokternya siapa, bidannya siapa, kemudian foto-fotonya mana, usia 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai seterusnya. Di usia 10 hari katanya, itulah baru ke Banyuwangi. Namun sebelumnya itu, anak ini saya lancar menjelaskan karena saya nonton. Anak ini sudah ditawar-tawarkan pada pihak-pihak lain. Tetapi didengarlah sama si Ratih ini, Ibu Ratih. Sudahlah, bawa sini aja. Akhirnya sampailah ke Banyuwangi itu. Itulah fakta yang terjadi, Prof. Nanti kita bisa analisa lebih panjang lagi, Prof. Saya sapa dulu ini, Prof. Mohon izin ada my story. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nyimak aja ya, nggak banyak ngomong malam ini. Baik, saya hanya menyapa aja ya malam ini, nggak banyak ngomong juga saya. Ya, pada saat itu adalah tahun 2022 atau 2023. Kalau My Story mengatakan digitalisasi masih belum secanggih ini, ya, tapi ada. Karena saya melakukan pendidikan tahun 90, itu ada fotonya saya. Ada foto saya di usia 20 tahun pada saat itu. Dan masih unyu-unyu, masih ada. Tapi kalau dikatakan sebagai digitalisasi, wah ya. Memang benar ya.
tidak ada video, tidak ada foto, tidak ada rasa bersyukur dalam rumah itu katanya saat anak ini dilahirkan. Tidak ada doa-doa yang diucapkan dalam rumah itu katanya saat anak itu dilahirkan. Sehingga jejak digitalnya nyaris tidak ada. Namun, kata sang ART ini, namun dinding-dinding rumah itu berbicara kepada saya. Begitu, Rasel. Sekarang ke Rasel dulu ya, biar Prof. Imran menyerap dulu apa yang sedang terjadi. Silakan Rasel. Ya, saya setuju dengan Bang Prof Imran tadi ya. Ini semua karena apa? Akhlak. Apa tadi Prof Imran bilang tuh tadi moral. Sesuai dengan moral. Molar, Prof Imran molar. aja sebagai iya moral. Prof Imran aja sebagai laki-laki bisa berbicara seperti itu ya. Moralnya di mana? Ya, saya minta maaf banget, minta maaf ya. Ini menyangkut yang sudah almarhum. Yang yes, Al-Fatih aja untuk Bunda Emilia Kontesa ya. Mungkin ada sesuatu yang harus bener-bener dijaga, bener kata Bang Ji tadi, seperti kayak nama baik keluarga, terus apa, karir lah ya, karena mereka orang terkenal ya. Tapi yang sangat disayangkan, masa hanya gara-gara karir, hanya gara-gara nama baik keluarga, sampai setega itu membuang anak, sampai ditawar-tawarkan, aduh. Dan terus yang saya nggak habis pikir, Denada bisa ya sehidup dari jejak digitalnya ya, kayak ngerasa nggak ada beban gitu, kayak nggak ada rasa penyesalan habis membuang anaknya. Itu aja yang saya sayangkan ya Bang Zia, kalau saya lihat jejak-jejak digitalnya Denada tuh di atas 2 tahun 2000 kan dia sehabis melahirkan si Reza tuh kayak nggak ada beban penyesalan kayaknya gitu. Yang nggak tahu lagi ya nama hati manusia ya Bang Zia. Menurut pandangan Prof Imran gimana tuh Prof? Ya, iya begitu. Jadi sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Memang ini problem moral ya, problem moral. Dan itu problem moral dan apa namanya kita ini kadang-kadang kita bicara kaitannya dengan hati nurani manusia lah kita ya. Sebenarnya itu kalau jadi apa ya peri kemanusiaan lah ya. Bagaimana kita ke darah daging sendiri begitu, apalagi kalau kita ke orang, bahkan mungkin lebih brutal. Biasanya tuh orang tua itu akan habis-habisan tuh hanya untuk apa? Untuk anaknya, nah anaknya untuk darah dagingnya. Cuman kalau ini kan terbalik ya, terbalik. Malah yang paling ekstrim itu kan soal nggak diakuin ya. Itu tuh ada orang yang kemudian mengakui, tapi ketika dia tanggung jawabnya itu memang kurang gitu loh. Tapi ya memang dia tetap mengakui. Kalau ini ya setengah nggak diakui, bahkan mungkin itu diakui nggak sih Mister sih sebenarnya? Hari ini Prof muncul beritanya itu di atas tuh, Denada akhirnya akui Reza. Jadi akhirnya Prof, sebelumnya nggak ada Prof. Akhirnya, itu dia, itu lebih parah lagi kan? Itu lebih parah lagi. Kalau sudah nggak diakui, berarti kan ya udah tertutup lah katakanlah. Iya, pintu hatinya itu udah tertutup. Jadi perasaan sebagai orang tua itu udah nggak ada. Nah, cuman memang masalahnya ini kan kasus dirawat tuh terlalu lama gitu loh, Mister G. Dibungkam Ya, terlalu lama kan, sampai 24 tahun ya Mister G. Ini kan ini anak 24 tahun ya. Nah, 24 sampai tahun. 24 tahun. Iya. Saya juga kurang paham juga kok apa sih kepentingannya itu kok itu. Jadi gini Mister G, kalau kita bicara kasus ini sebenarnya itu ada pihak-pihak luar juga yang enggak secara langsung itu terlibat sebenarnya. Nah, karena harusnya tuh ada kebenaran yang harus sudah diungkap di awal kan. Nah, diungkap. Tapi ini ya memang sengaja ditutupin karena atas nama apapun lah katakanlah ya.
Cuman itu juga nggak benar. Kalau sudah sampai di ujung begini baru dia terbongkar begini kan, ya kan? Semua kan pada akhirnya melakukan pembelaan diri. Nah, kami itu dulu begini karena begono, kami itu dulu begini karena begini gitu. Sama. Jadi banyak elemen-elemen, banyak orang-orang yang sebenarnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena konsekuensi dari ini semua, semua itu pelaku. Yang korban cuma satu. Yang korban itulah si anak itu. Anak itu. Itu sih Mr. G. Iya, Prof. Jadi kalau demi tadi itu ada 3 yang dikunci oleh senior itu, yaitu demi nama baik. Yang kedua adalah demi karir. Yang ketiga adalah demi nama keluarga. Tapi ingat, Prof, ada satu mungkin kalau saya ungkapkan saat ini, Prof Imran tuh bisa nangis. Bisa nangis dan meleleh-leleh. Saya akan siapkan tisu pada teman-teman semua. Teman-teman juga akan menangis ketika ingat, ya. Ketika ingat, itu anak sebenarnya, Prof. Tidak tahu dia, Prof. Anak itu tidak tahu dia lahir dari mana, tidak tahu. Dia taunya ya orang yang memelihara dia. Siapa itu? Ya Bu Ratih itu. Kemudian bapaknya siapa? Ya Rosano itu. Padahal itu bapak angkat, bapak sama ibu angkat. Sebenarnya, ketika pada suatu ketika anak itu SMP, teman-teman SMP-nya itu menyampaikan, kamu itu sebenarnya anaknya Denada. Sudah disampaikan itu, tapi anak ini kan sudah di Jawa Timur ya, di Banyuwangi. Anak ini tidak tahu apa-apa, kemudian memberanikan diri bertanya kepada itu yang Burate itu. Bahasa Jawanya begini, janjane ki sopo toh sing lahir ke aku gitu. Si ibu itu marah sama anak ini. Ya aku ya makmu gitu. Terus si anak ini 1 bulan terdiam. Tidak mau keluar dari rumah. Pokoknya diamlah. Pada akhirnya dia beranikan diri bertanya kepada anaknya Bu Ratih. Aku nggak tahu siapa namanya Mbak ini. Mbak ini sambil nangis tuh menjawab. Itulah jawabannya. Sampai nangislah semua dalam satu keluarga itu. Akhirnya terdengarlah kepada buyutnya. Buyutnya sampai ngomong, rumah ini, pekarangan ini, bukan milik siapa-siapa. Ini semua adalah milik Resa. Karena dia sayang sama si Resa itu. Ini sisi menangisnya di sini. Ketika Denada ada di sana, justru anak ini disuruh memanggilnya Mbak. Jadi bukan Bu, Mbak. Jadi anak ini manggil si Denada itu Mbak. Itu fakta. Itulah yang membuat netizen semua menangis. Kenapa justru kepada ibu kandungnya dia memanggil Mbak? Itu teman-teman. Dan ini diceritakan semua ada 1 jam lebih di podcastnya Densu. Memanggil Mbak itu adalah kakak teman-teman. Yang selama ini tidak tahu siapa dilahirkan dari mana, justru di depan matanya itu dia dilahirkan, dia hanya memanggil Mbak. Hanya sebatas itu. Tidak ada jabatan tangan, tidak ada pelukan, hanya mengatakan Mbak. Itulah yang terjadi teman-teman, sehingga pada akhirnya entah bulan berapa itu, karena ini si Bu Ratih ini kan sudah tua ya teman-teman ya, sudah tua. Nanti nek anakmu kita kon sopo ibu iki piye, datanglah Bu Ratih ini ke rumahnya Denada. Tujuannya lain sebenarnya, tujuannya hanya meminta fotokopi KTP. Tujuannya minta fotokopi KTP, tapi sayangnya dalam kondisi hujan deras,
orang tua dan anak tersebut tidak dibukakan pintu. Sehingga dia hujan-hujan di dalam mobil 3,5 jam. Coba bayangin kita ini bertamu di rumahnya orang 3,5 jam. Saya lempari itu rumah supaya keluar orangnya. Kalau saya coba, itu pun masih sabar. Itulah faktanya Prof. Imran, sehingga saya jujur saja, saya peduli dengan kasus ini. Saya tidak kenal sama Reza, saya tidak kenal sama Denada. Tapi kasusnya yang membuat saya miris. Miris sekali. Bahkan saya ini laki-laki yang nakal, tapi kalau di depan televisi nonton Densu itu, tidak tahan itu teman-teman, air mata itu meleleh teman-teman. Begitu Prof dari saya. Ini teman-teman di bawah katanya ada yang menangis. Nanti kalau saya lanjutkan nanti tambah menangis Prof. Silakan Prof. Nanti tambah meleleh, Mr. G. Nanti tambah meleleh. Ini kita ada Bu, saya udah turun ya. Udah turun. Iya, Mr. G. Cuma Mr. G, artinya ibu mama angkatnya ini sebenarnya masih ada hubungan saudara nggak sama si Denada ini? Ada. Ada ya? Ini mama angkatnya ini adalah suaminya mama angkat ini, suaminya ya, adiknya Emilia Contessa. Oh, jadi budenya kali ya, bude gitu ya. Bule. Dua boleh. Oh, tapi artinya apa nama? Oh iya, jadi mereka masih tetap berhubungan ya karena ada hubungan ikatan itu ya, ikatan saudara itu ya. Iya, Itu ya, berhubungan. benar. Biasanya kan dalam case-case seperti ini, itu anak langsung hilang jejak. Ketika udah diserahkan kan berarti kan udah putus tuh biasanya kan? Nah, Iya. putus. Saya juga sebenarnya kemarin tuh ada juga sih ada perkara seperti ini sebenarnya. Dan memang anak itu sudah SMA dulu. Ada 2 orang bahkan Mr. G. 2 orang. Hmm. Ya itu mereka itu bahkan nggak tahu siapa orang tua mereka. Hmm. Sampai sudah SMA, sampai udah mau ada yang satu itu udah terakhir itu udah SMA. Yang satu itu udah mau kuliah. Jadi ada laki, ada cowok, ada cewek. Ada cowok, ada cewek. Dan gini, kan biasanya tuh kalau muslim kan bin dan binti ya. Bin dan Iya. binti ya. Jadi ketika dia coba untuk apa namanya mengirim Al-Fatihah dan sebagainya itu kan binti siapa, bin siapa gitu kan. Nah, bin siapa. Memang gitu problem juga sih. Konyolnya itu Mr. G, orang tua angkatnya ini kedua-duanya udah meninggal Mr. G. Oh, Ah, orang tua angkatnya itu putuslah udah hubungan. meninggal, udah putus. Dan si yang laki-lakinya ini orang tuanya, orang tua kandungnya tuh entahlah di mana dia. Sementara si anak perempuan ini sebenarnya orang tuanya masih ada, masih ada. Problemnya itu siapa yang akan menyampaikan identitas mereka ini, jati diri mereka ini. Ini kan menjadi sesuatu yang berat nih, Mr. G. Ya kan? Menyampaikan fakta ini kan bukan sesuatu yang gampang, apalagi kaitannya dengan hal-hal seperti itu ya. Waktu itu saya juga sempat mau diminta juga tuh, mas saya tolak, saya bilang saya nggak siap nih. Sepertinya kata-kata saya nggak cukup untuk apa namanya menjelaskan nih sebenarnya siapa sih jati diri mereka ini yang sebenarnya kan. Iya. Itu jadi memang tapi kalau dalam case ini sih berbeda ya karena masih ada hubungan saudara begitu jadi masih ada komunikasi itu masih ada komunikasi bahkan masih ada interaksi langsung ya bahkan ada interaksi langsung. Cuman begini Mr. G, sekarang ini kan kalau mau ditempuh ini perdata sebenarnya apa yang mau ditarget? Itu kan yang mau ditarget itu apa? Kalau dia mau pendekatan pidana berarti ada juga yang harus ditarget. Kan begitu. Iya, Bro. Ah, Cuman ya saya sebenarnya nggak paham kalau misalkan ada nilai yang dibunyikan di situ apakah memang nilai itu yang ditargetkan atau apa? Ya kan? Kalau di perdata. Karena kan kalau 1365 itu kan ujung-ujungnya tuh pasti perbuatan melawan hukum yang sifatnya Iya. itu harus ganti rugi kan? Ganti rugi. Iya. Tapi kalau kita bicara punishmentnya dalam bentuk pidana berarti kan ancaman kurungan dan sebagainya nih. Ini Iya. juga sebenarnya kalau misalkan pihak kepolisian pengen masuk, dia bisa langsung masuk nih. Iya. Karena ini kan tindak pidana umum bukan aduan ya. Iya. Apalagi ancaman pidana di pasal apa namanya
452 perubahan atas pasal 308 itu kan sebenarnya ancaman pidananya itu 7 sampai 8 tahun tuh Mr. G. 7 Iya, sampai 8 tahun. Nah, itu ditambah lagi karena begini, kalau kita baca peristiwanya ini kan sebenarnya tempus delicti-nya itu kan sudah dari 24 tahun yang lalu. iya, Berarti ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan perlindungan anak kan? betul. Perlindungan anak. Kalaupun nanti kalau misalkan memang proses pidananya berjalan, ya itu tetap dia di peradilan umum, tapi tetap dia menggunakan tindak pidana perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 77 lah, pasal 77 atau 76 ya, kaitannya dengan perlindungan anak gitu. Itu sebenarnya, cuman sebenarnya yang menjadi tanda tanya kita itu endingnya ini akan seperti apa? Apa Iya, mereka akan menggunakan pendekatan yang bersifat win-win, restoratif begitu, ya kan? Di antara kedua belah pihak ini berdamai tapi dengan konsekuensi A, B, dan C. Karena kalau misalkan dia sampai pada amar putusan nantinya Mr. G, itu sesuatu yang nggak bagus untuk kedua belah pihak. betul, Karena betul. ujung-ujungnya si anak ini juga kalah. Iya, Jadi apa ya, dia menjadi kayak blaming gitu Mr. G. Artinya dia terjadi viktimisasi sekunder. Dia tadinya ini kan sudah menjadi victim nih, korban. Tapi dengan adanya amar putusan perdata nantinya, itu akan menjadi benteng yang tinggi antara antara ibunya dan dia. Susah iya, untuk kemudian dipersatukan. Sementara kalau sekarang ini kan ada semacam restorasi, jadi ada pemulihan lah sudah. You akuin kesalahan lu, lalu you minta maaf dan sebagainya. Oke, uang itu menjadi sesuatu yang bisa kita kompromikan. Tetapi terjadi betul. dulu nih. Itu, Prof. Ah, Itu yang sebenarnya. itu sih Mr. G, saya sih berpikirnya ke arah situ. Karena kalau misalkan targetnya amar putusan, saya kira ya ini bukan solusi. Ini bukan Iya, solusi, hanya akan membangun sentimen tersendiri. Bahwa memang, ya kita ini berharap bahwa memang harus ada punishment nih. Harus nih si Denada ini harus benar-benar dia harus menerima konsekuensi terhadap apa yang dia perbuat. Tapi sebenarnya sentimen kita ini, sentimen publik ini itu nggak berdampak baik pada si anak ini, ya kan? Karena apapun itu dia si Denada itu baik buruknya dia, seburuk-buruknya dia, ya si anak ini masih punya hubungan batin lah dengan si Denada. Dan satu hari nanti, walau bagaimanapun, artinya dia harus tunduk nih secara moral privat kita ya, sebagai orang beragama kan, sebagai orang beragama. Dia tetap harus menghormati ibunya nih. Evenly itu iya. orang tuanya salah sekalipun. Nah, itu sih, Apapun itu. apapun itu. Oke, oke, Prof. Jadi saya langsung saja supaya ini Prof. Imran juga sedikit masuk ke situ ya. Wajarlah ya, saya mengatakan bahwa wajar ketika anak 24 tahun ini mencari sosok ibunya. Dan inilah cara dia untuk mencari keadilan itu. Untuk mendapatkan pengakuan. Betul, memang awal semua ini adalah pengakuan. Dia minta supaya diakui, cukuplah sampai di sini, yang jelas saya tahu siapa ibuku. Mengenai harta itu bukan hitungan. Tetapi persyaratan dalam PMH itu kan mestinya ada material kan yang di ini. Mediasi pertama tidak menempuh jalan yang tidak tercapai jalan yang bagus, tidak ada niat daripada Denada untuk datang. Mediasi kedua demikian halnya, bukan mencari pemaafan, tetapi justru mencari kesalahan-kesalahan. Demikian juga pada akhirnya tidak ada jalan lain, maka melakukanlah podcast katakanlah. Nah, dari podcast itulah kami tahu. Selanjutnya mediasi terakhir itu pun dinyatakan tidak tercapai. Tidak tercapai mediasi terakhir ini dengan harapan adalah daripada mediasi itu harapannya adalah pengakuan. Tetapi justru ada pengakuan yang tidak secara langsung disampaikan.
oleh si Denada ini melalui pengacaranya. Itu tidak diinginkan oleh sang anak yang penggugat ini. Gitu. Bagaimana sih orang yang mengakui kesalahannya kok melalui orang lain, kan begitu mungkin ya bahasanya. Sehingga masuklah ke tahap ke pemeriksaan perkara. Ya, sampai di proses pemeriksaan perkara pun penggugat tuh masih berharap, Prof. Semoga dalam proses pemeriksaan nanti ada permintaan maaf ketika bukti-bukti sudah diajukan. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Yang jelas sampai saat ini masih ya kita menunggu proses pemeriksaan perkara. Dan harapan saya, harapan para netizen, harapan para TikToker ini, Denada itu nggak sibuk dulu, Prof. Ini bukan masalah ecek-ecek, ini masalah 24 tahun yang lalu. Denada itu nggak sibuk sekarang. Kalaupun tuh ada kesibukan yang profesional, ini penting, ini masalah anak. Akuilah gitu ya, Denada ini ya. Akuilah bahwa itu anakmu, keluarkan ucapan itu dari mulutmu. Selesai itu persoalan. Kini sekarang netizen sudah tahu nih bahwa benar itu adalah anak Denada meskipun tidak diucapkan secara langsung, hanya dari pengacaranya. Netizen semua sudah tahu. Tapi netizen itu menginginkan, coba dikeluarkan dari mulutnya sendiri Denada. Ya, bahwa Reza adalah anakku. Maafkan aku ya nak, katakanlah begitu. Itu mungkin akan membuat lega para netizen. Ini Indonesia, Prof. Kalau netizen sudah bersuara, Prof, guncang ini pulau, Prof. Terima kasih, Prof. Iya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, Mr. Ji. Kalau kita pengen untuk arahkan fokus dari si Denada ini kan gampang. Pendekatan pidana itu kan lebih gampang sebenarnya. Kalaupun nantinya endingnya itu adalah alternatif dispute, artinya dia win-win lagi, restoratif lagi. Tapi kalau di pidana ini kan otomatis kan ada artinya artinya di sana ada upaya paksa. Nah, upaya paksa, apalagi ancaman pidananya di atas 7 tahun kan, di atas 5 tahun kan, sangat mungkin orang ini Ya, ditahan. Sangat mungkin si Denada itu kemudian ditahan dianya, ditahan. Nah, cuman kalau gunakan pendekatan perdata seperti begini, jadi saya kira itu masih terombang-ambing, Mr. Z. Akan lebih relevan kalau menggunakan pendekatan pidana dengan asumsi penelantaran anak itu. Penelantaran anak. Yang kedua begini, kan tadi saya bilang, Mr. Ji, dalam case-case seperti begini itu biasanya tuh ada apa namanya, artinya ada tanggung jawab yang memang meluas, ya kan? Jadi di sana tuh ada share liability. Dia tanggung jawabnya itu bukan hanya kepada satu orang, tapi tadi kita bilang bapak biologisnya ini siapa gitu loh. Nah, kalau pendekatan pidana itu lebih relevan, si Denada ini bisa ditekan untuk kemudian menunjukkan siapa sih bapak biologis dari si anak ini, si Reza. Kalau pendekatan itu, artinya tetap itu by kompromi lagi. Kalau misalkan memang nggak disebutkan, otomatis ya udah berarti yuk jalanin nih 7 tahun nih. Nah, oke. cuman nanti ketika itu katakanlah dia sebutkan katakanlah si A atau si B, ya kan, si A atau si B, ya nanti kan dilakukan lagi apa namanya pendekatan saintifik lagi ya. Pendekatan saintifik DNA. lagi untuk pendekatan saintifik DNA itu untuk menentukan sebenarnya siapa sih ayah biologis dari si anak ini. Dan kedua orang itu barulah dimintakan pertanggungjawabannya, kedua-duanya, Mr. Z. Sekarang ini kan hanya berfokus pada si ibunya, ya kan? Ya, Orang hanya terfokus ke sana, sementara si bapak ini kan santai-santai aja dia. Santai-santai. Saya kira itu kurang, yang itu nggak fair juga, nggak fair juga. Jadi ya
tergantung legal advice dari si PH-nya ya, kira-kira ini mau diarahkan kemana, baik dari pihak PH-nya si Reza maupun dari pihak PH-nya si Denada. Kalau saya sih mungkin berpikirnya kalau dari sisi Denada ya sudahlah, juga lu jangan terlalu banyak nggak usah lah ini terlalu disengketakan hal-hal beginian nih. Nah, karena endingnya lu pasti rugi apapun itu. Kalau kita bicara nanti pertanggungjawaban si anak ini, dia nggak ngakuin ibunya di akhirat, itu soal nanti lah, ya kan? Tapi pertanggungjawaban di dunia ini ketika dia dinyatakan bersalah, katakanlah dia putusan itu di perdata kemudian dikabulkan, ini potensi digeser ke pidana. Nah, digeser lagi ke pidana, kena lagi. Jadi saya kira nggak usah terlalu banyak nggak usah terlalu banyak retorika yang nggak jelas gitu loh. Kalau bisa dia kedepankan bagaimana caranya ini masalah selesai, daripada kalau begini kan kliennya yang rugi ya, kliennya rugi Iya, file, lalu dignity-nya itu juga, martabatnya juga kemudian kan jatuh, runtuh gitu ya, runtuh. Itu sih Mr. G. oke Prof. Oke Prof. Saya ingin juga menyampaikan bahwa dari pandangan ini saya melihat ini mungkin karena belum terlalu dalam, saya menyampaikan ke Prof. Imran ini. Dilihat dari eh, hukum perkawinan, ya hukum perkawinan. Ada dua kan, anak pada saat nikah dan anak di luar nikah. Kalau anak di saat nikah, anak suami istri, bapak, ibu, anak. Tapi ada anak yang di luar nikah. Nah, anak di luar nikah di status nasabnya itu di ibunya. Di ibunya. Status nasab itu di ibunya. Makanya dia tuntut pengakuan ibu karena nasabnya tadi. Bisa menuntut haknya kepada bapaknya apabila tadi seperti Prof. Imran sampaikan bahwa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, DNA gitu. Tapi secara nasab, anak lahir di luar nikah adalah ke ibunya. Nah, inilah yang sedang dikerjakan. Nah, ada peraturan Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan di situ bahwa sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka anak ini bisa menuntut tanggung jawab terhadap bapaknya. Tapi satu hal lagi, terkait nasab ini tadi, negara ini ingin kehadirannya itu melindungi anak-anak ini, Prof. Niatnya itu memang melindungi anak-anak ini. Bukan kepada orang tuanya. Anak ini sebenarnya anak siapa, ibunya siapa, dan sebagainya. Dan bagi anak ini penting, Prof, menurut saya. Aku tuh bakku siapa. Jadi ini masa keturunan atau apalagi ini ada medan-medannya ini, Prof. Ada tampu bolonnya ini sebenarnya. Kalau nggak salah ya, mohon maaf ya teman-teman. Kemudian apalagi itu Banyuwangi, Prof. Nah, keturunan keluarga besar ini, Prof. Itu sih, Prof. Dari saya, Prof. Ini ya kalau saya dari Jadi Denada, udah kita bungkus ini, lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Prof. Imran sampaikan, sudah, jangan melebar, cukup sampai di kita berdua. Itu sih, Prof, menurut saya, Prof. Ya iya, sebenarnya ini mudah, tapi kalau terlalu lama kan kemudian dieksploitasi kan. Artinya dieksploitasi, dan yang eksploitasi itu sebenarnya dari pihak-pihak tertentu. Jadi sesuatu yang sebenarnya sudah bisa diredam dari awal, tapi karena kita salah memanage, akibatnya jadi begini kemana-mana. Konsekuensinya itu bahkan lebih parah. Makanya tadi saya bilang, saya setuju sama apa yang disampaikan Mr. G. Kalau kita baca Undang-Undang Perkawinan itu di pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 itu kaitannya dengan syarat. Benar sih. Cuman memang artinya tetaplah si orang tua, si bapak, bapak biologisnya ini kan tetap harus dapat dimintakan pertanggungjawaban ya Mr. J. Didasarkan pada putusan MK tadi kan. Didasarkan pada putusan MK tadi.
Itu. Yang kedua, kalaupun dia nggak, kalaupun katakanlah begini, karena ketika sudah ada hasil dari tes DNA itu keluar, dia kan nggak mungkin lagi bisa berkelit kan? Iya. Bisa nggak kita dorong ke pidana? Ya bisa, masuklah perzinahan itu. Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya begitu. Jadi kalau mau didorong ke pidana bisa, ke perdata juga bisa. Perdata juga bisa. Memang kalau pasal 2 ayat 2 itu memberikan syarat bahwa setiap pernikahan itu harus dicatatkan. 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 Artinya sebagai dokumen sipil ya, dokumen. Kaitannya dengan apa? Ah, kaitannya dengan hak si anak ini satu saat nanti. Untuk memastikan apa namanya kepastian dari si anak, hak anak ini terhadap apa namanya orang tuanya kan, waris apa dan sebagainya, Mr. G, Iya, waris iya. apa dan sebagainya. Cuman tanpa pun ada pernikahan, ya itu, tanpa pun ada apa namanya pernikahan sebelumnya, itu Mahkamah Konstitusi sendiri sudah memberikan legal standing terhadap si anak yang anak di luar nikah, anak di luar nikah itu untuk dapat memperoleh haknya terhadap orang tua kandungnya, orang tua kandungnya. Makanya saya kira ini menjadi penting untuk kedua pihak, kedua orang ini, baik laki maupun perempuan, ini harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Artinya kita nggak hanya melulu bicara pertanggungjawaban hukumnya kan, tapi pertanggungjawabannya sebagai orang tua. Iya. Nah, kalau hukumnya sih gampang lah kita dorong, kenal lah orang-orang ini kan. Tapi ya sudahlah, hukum ini hanya dijadikan instrumen untuk kalian kembalikan, artinya kalian kembali lagi gitu loh. Bagaimana kalian restorasi lagi? Ini sesuatu yang sebenarnya sudah benar-benar parah nih. Tapi ya sudahlah, jangan sampai ke depannya tuh berketerusan. Ya udah kita sudahin lalu kemudian kita perbaiki lagi apa dan apa. Itu sih. Cuman sekarang karena cuman dan ada yang pengen pasang badan, ya udahlah. Saya juga nggak tahu kenapa sampai cuman dia gitu loh. Artinya ya udahlah, yuk keluar aja, yuk ngomong aja. Yuk ngomong aja, yuk harus bertanggung jawab juga nih. Jadi ada sharingnya, ada sharing tanggung jawabnya, Mr. G. Saya bilang tadi itu apa namanya share liability itu, Mr. G. Jadi bukan hanya terhadap si Denada semata, tapi juga terhadap si bapak biologis dari si anak ini sendiri. Itu sih, Mr. G. Siap, Prof. Betul sekali. Prof sudah ketemu sama Denada? Sudah lihat, maksudnya kok sudah ketemu. Ini Saya orangnya, sih Prof. Ya. eh, Ini saya kasih info, Prof. Saya kasih siap, info. siap, siap. Siap, siap. Ini Denada ini kan putri dari Emilia ya, Emilia Contessa. Denada ini putri Emilia Contessa, Prof. Emilia Contessa itu, Prof, seangkatan, kenal baik sama teman kita, Ibu Egi Ligia. Ingat? Itu satu Ya, ya, angkatan, ingat, ingat, Prof. ingat. Iya, satu angkatan. Kemarin beliau ada di sini menyampaikan, iya aku kenal baik satu angkatan, bla bla gitu. Itulah faktanya. Nah, ini anaknya ada di sini. Ini aslinya nih, ini yang asli. Ini fakta aslinya ini, belum dioperasi. Kalau yang di belakang saya ini sudah operasi. Nah, mungkin mungkin begini, Prof. Ini lahir di luar nikah, Prof. Jadi statusnya masih pacaran ceritanya nih. Kalau mau nanya siapa bapaknya itu gampang, Prof. Asal jangan Mr. Z karena Mr. Z nggak berada di daster itu. Jadi ini biar maknya dulu nih. Kau makku? Ya, aku makmu. Gitu, oke. Kalau sudah gitu baru nanya lagi. Mak, siapa yang menjadikan aku ada di perutmu? Nah, itu berikutnya itu, Prof. Ini dulu, Prof. Tapi saya tidak akan ulas lagi nih, saya janji nih ya, saya janji nih sama Denada nih, saya tidak akan ulas lagi kalau Denada sudah ngomong. Iya, saya bapak, saya ini itu, saya janji deh. Tapi sepanjang belum, karena itu yang diminta sama anaknya ini itu. Yang penting dia ngakui saya ibuku, nggak apa-apa. Masalah uang, harta, apa semua saya nggak pikir. Dan saya akan tetap hidup bersama mak saya yang sekarang, yang di Banyuwangi. Tidak ngurusin Denada. Yang penting diakui saja
keluar dari mulutnya bahwa saya anak daripada Adenada. Begitu. Itu sih Prof dari saya Prof. Rasel, mungkin ada yang mau ditanyakan Rasel. Silakan Rasel. Rasel, silakan Rasel. Oke, karena tidak ada, sekedar informasi untuk Prof. Emran bahwa saya tanggal, kalau nggak salah nanti tanggal 4 Februari sebelum puasa kali, saya berada di Jakarta di gedung MPR DPR. Saya akan ada di sana dengan suara yang sangat lantang, tapi bukan dengan kaitannya dengan Denada, bukan, tapi kaitannya dengan yang lain. Itu Prof. Ini Rasel tidak mau ngomong Rasel. Hasil kayaknya lagi di jalan kali dia. Iya, kayaknya lagi main biliar Prof. Ya, lagi main biliar. Ya Prof, itu saja Prof, karena waktu juga Prof yang memisahkan kita. Mungkin besok ya Prof kita bahas-bahas ini lagi, mungkin kesempatan lah untuk Prof Emran baca-baca apa yang terjadi. Karena ini menarik Prof, kenapa saya bilang 24 tahun Prof, itu masalahnya. Iya, 20 tahun itu masalah dong. Tuh anak menderita 24 tahun sebenarnya. Iya, Ya, itu cuman baru pertanyaannya. terungkap kan. Nah, artinya bukan baru terungkap, tapi baru diungkapkan. Iya, Jadi selama ini kan semua orang itu membisu gitu loh. Sengaja mendiamkan. Nah, itu juga sebenarnya masalah. Menurut saya juga itu sebenarnya masalah. Dari awal-awal itu harusnya sudah disampaikan ke itu anak. Tapi kalau yang begini kan iya, orang mulai berpikir ke kanan dan ke kiri nih, Mr. Z. Nah, iya bisa, jadi, boleh, boleh-boleh saja. jadi yang terbaik itu ya udah mereka berdamai, ya terutama dari pihaknya ya Iya, siapa namanya nih, Denada ya. Ya tidak ada. udahlah, nggak usah ego percuma, hancur-hancuran loh kalau misalkan lo ego. Hancur bener-bener Iya. hancur lebur. Dia bisa kemudian sekarang dia lagi di apa namanya dituntut di perdata, bisa juga kemudian nanti dibawa ke pidana kan? Pidana. Mm-mm. Hancur. Artinya hancurnya ini karirnya hancur, ekonominya juga amburadul nantinya hancur juga kan? Jadi, ya. Apalagi kalau saya lihat kemarin udah di Vermak ya, ono ini kan. Iya, Itu kan ada semacam kepentingan investasi ya. Nah, investasinya juga jadi amburadul kan. Vermaknya juga jadi nggak iya, ada gunanya kalau misalkan artinya dia nggak punya itikat baik untuk kemudian nggak diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Itu sih, jadi kembali lagi kepada apa penasihat hukum ya atau mungkin kuasa hukumnya ya, bagaimana dia berikan semacam pandangan hukum untuk baik dari pihaknya si Denada maupun dari pihaknya si anak ini sendiri. Itu sih Mr. Ji. baik Prof, terima kasih Prof, itu adalah closing statement. Saya ingin menyampaikan informasi bahwa teman-teman, kemarin saya podcast di sini, bukan podcast ya, live TikTok di sini, ada seorang warga negara asing asal Taiwan. Namanya kalau nggak salah Cheng ya, Cheng. Langsung beliau DM saya, menyatakan keinginannya untuk membiayai anak ini, Reza ini. Ingin membiayai Reza kuliah baik di Taiwan maupun di Indonesia, sampai kerja bahkan. Ini suatu yang sangat luar biasa menurut pendapat saya ya. Bahkan yang bersangkutan sudah DM saya itu. Itu teman-teman semua, karena waktu juga yang memisahkan kita. Saya minta teman-teman yang hadir ini silakan diikuti ya semua ini ya. Ada Prof Emran, ada Rasel, ada My Story. Ya ini kalau 200 ngikutin semua nih. Prof Emran, nah ngikutin semua saya. Masalahnya walaupun nonton 200 belum tentu nih ngikutin saya, ngikutin kita semua.
Satu hal lagi saya himbau teman-teman para netizen, silakan diungkapkan, itu hak Anda. Boykot, boykot Denada boleh, boykot siapa TV boleh, silakan Anda lakukan. Kalau sudah diselesaikan ya baru kita buka boykotnya. Itu saja Prof. Terima kasih Prof. Imran. Semoga Ya, makasih informasi Suji. Ya, makasih kita semuanya. semua. Kita ketemu di lain kesempatan. Siap, Assalamualaikum siap, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga ini ada Ya, makasih Mbak Rahel, My Story.